Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai kisah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sumber sejarah. Nah, di dalamnya itu ada pengertian sumber sejarah, kemudian jenis-jenis sumber sejarah, dan yang terakhir itu ada sifat sumber sejarah. Nah, mohon untuk disimak materinya nanti. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian dan karakteristik sumber sejarah. Nah, sumber sejarah disebut juga data sejarah. Nah, jadi sumber sejarah juga mempunyai pengertian seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi intinya sumber sejarah itu sebagai dasar gitu untuk kita melakukan penelitian sejarah itu. Jadi kita mau menulis atau menyusun peristiwa yang terjadi di masa lampau itu ya harus ada sumber sejarahnya, karena sumber sejarah itu ya yang paling penting itu di dalam penelitian sejarah gitu khususnya. Nah, penggunaan sumber sejarah ini itu menjadi sangat penting juga karena sejarah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, maka dari itu, karya sejarah merupakan sebuah karya non-fiksi serta peristiwa yang direkonstruksi bukanlah hayalan. Jadi peristiwanya itu ya benar-benar terjadi gitu di masa lampau. Nah, inilah yang membedakan antara karya sejarah dengan karya sastra seperti novel. Karena cerita di dalam novel itu tidak berdasarkan data atau sumber sejarah. Bahkan, peristiwa yang diceritakan dalam novel merupakan hasil khayalan penulis novel. Nah, itulah yang membedakan antara karya sejarah dengan karya sastra. Nah, tadi kalau karya sejarah tuh ya peristiwa atau tulisannya tuh ya yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan kalau karya sastra seperti novel itu isi ceritanya tuh ya bisa berbentuk khayalan gitu dan tidak bersumber atau tidak berdasarkan pada sumber sejarah. Nah, kemudian yang kedua, jenis sumber sejarah. Nah, data atau sumber sejarah tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, yakni ada jenis sumber tertulis, sumber lisan, dan yang terakhir sumber benda. Jadi dibagi menjadi 3 sumber. Nah, yang pertama itu sumber tertulis. Nah, sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu dan kertas. Nah, jadi pada saat itu media yang digunakan untuk menulis suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau itu menggunakan batu dan kertas. Nah, kalau yang menggunakan batu ini disebut dengan prasasti. Nah, jadi prasasti ini tuh banyak digunakan atau banyak ditemukan pada zaman perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi prasasti ini tuh isinya tuh menceritakan mengenai perkembangan kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Gitu. Jadi sebelum adanya kertas itu menggunakan batu terlebih dahulu gitu. Jadi di dalam batu tuh adanya tulisan-tulisan gitu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, khususnya tuh pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, biasanya tuh menggunakan huruf Palawa dan bahasanya tuh bahasa Sanskerta. Nah, kemudian kertas mulai berkembang di Indonesia itu pada saat adanya perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, khususnya tuh pada saat penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, di situ tuh kertasku sudah mulai digunakan di Indonesia sebagai sebagai media tulis seperti itu. Nah, kalau di kertas ini tuh biasanya tuh isinya tuh tentang apa aja sih? Nah, biasanya tuh tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah, kemudian tentang laporan tentang masa jabatan dan laporan-laporan administrasi lainnya. Nah, jadi kalau prasasti itu tuh berkembangnya kepada masa kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kalau kertas itu mulai berkembangnya kepada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, kemudian jenis sumber sejarah lainnya yakni ada sumber lisan. Nah, sumber lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi misalnya sumber lisan ini tuh ya sumbernya tuh langsung dari pelakunya.
seperti itu. Misalnya, saya mau mengkaji tentang peristiwa Bojong Kokosan. Nah, kan saya harus mencari sumber sejarah kan. Selain sumber tertulis kan pasti adanya sumber lisan. Nah, saya harus mencari orang yang terlibat di dalam peristiwa Bojong Kokosan tersebut. Gitu. Jadi saya langsung mewawancarai orang tersebut gitu. Nah, jadi hasil wawancara itu tuh sebagai sumber sejarah gitu, sebagai sumber lisan. Itu jadi sumber sejarah itu tidak dari buku ataupun dari dokumen lainnya, melainkan langsung dari orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut gitu. Nah, orang yang langsung terlibat di dalam peristiwa tersebut itu disebut dengan pelaku sejarah. Nah, pelaku sejarah itu adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Nah, jadi seorang yang terlibat tersebut tuh ya diwawancarai gitu oleh para sejarawan atau misalnya itu saya gitu untuk mengkaji suatu peristiwa di masa lampau. Kemudian, nah selain adanya pelaku sejarah, adanya juga saksi sejarah. Nah, apa sih yang membedakan antara pelaku dan saksi sejarah? Nah, kan tadi kalau pelaku sejarah itu tuh orang yang secara langsung terlibat di dalam peristiwa sejarah. Nah, sedangkan kalau saksi sejarah itu ialah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah akan tetapi tidak terlibat secara langsung. Misalnya, ada seorang petani yang menyaksikan pertempuran pada masa perang kemerdekaan. Nah, jadi si petani itu tuh tidak terlibat langsung itu di dalam pertempuran tersebut, itu melainkan hanya tahu itu, oh bisa ada peristiwa gitu, ada pertempuran di daerah sini, seperti itu. Jadi si petani itu tuh tidak terlibat langsung, melainkan melihatnya aja gitu sih situasi pertempuran itu. Beda kalau pelaku sejarah tuh orang yang terlibatnya secara langsung, sedangkan kalau saksi itu ya orangnya tuh ya mengetahui suatu peristiwa sejarah tapi tidak terlibat langsung, contohnya tuh yang tadi. Nah, itulah yang membedakan antara pelaku sejarah dan saksi sejarah. Nah, kemudian kelebihan dari penelitian sejarah lisan itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, itu pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah, yakni antara peneliti dengan tokoh yang terlibat di peristiwa itu terjadi. Sehingga jika ada hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan kepada tokoh tersebut. Yang kedua, penulis sejarah menjadi lebih demokratis atau lebih terbuka karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik dari rakyat biasa maupun dari para pejabat. Nah, yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Nah, jadi sumber lisan itu sebagai penunjang untuk memperlengkap atau melengkapi sumber-sumber yang belum lengkap. Nah, kemudian kekurangan dari sumber sejarah itu tuh seperti apa sih? Nah, yang pertama itu adanya keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa. Nah, contohnya tuh kayak ya seorang itu tuh tidak semuanya ingat itu mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau gitu, pasti agak lupanya. Nah, itulah yang bisa menyebabkan adanya kekurangan dari sumber sejarah lisan. Nah, yang kedua itu merupakan memiliki subjektivitas yang tinggi dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap sebuah peristiwa. Oleh karena itu, mereka akan cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya. Nah, jadi biasanya si para tokoh itu tuh lebih mengagung-agungkan dirinya sendiri itu di dalam peristiwa tersebut. Gitu. Jadi kelebihan-kelebihannya itu dibesar-besarkan, sedangkan kekurangannya tuh ditutupi gitu. Jadi ya tidak semua pelaku sejarah tuh bisa menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalunya tuh ya yang benar-benar terjadi. Itu sangat langka. Itu dikarenakan di sini pasti ada subjektivitasnya seperti itu. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah lisan. Nah, yang ketiga, yang terakhir yakni sumber benda. Nah, sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya seperti alat-alat atau benda-benda budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, candi, patung, dan yang lainnya.
Nah, sumber-sumber sejarah tersebut tuh belum tentu seluruhnya dapat dijadikan atau dapat menginformasikan kebenaran secara pasti. Oleh karena itu, sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Nah, jadi sumber benda ini tuh tidak langsung dipercaya gitu kebenarannya atau keasliannya, melainkan harus dikaji terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk mengetahui usia benda-benda sejarah dapat diketahui dengan tiga cara. Yang pertama itu secara tipologi, yaitu menentukan usia benda berdasarkan pada bentuk atau tipenya. Yang kedua, secara stratigrafi, yaitu menentukan usia benda itu berdasarkan usia lapisan tanah tempat benda ditemukan. Nah, biasanya lapisan tanah pada tingkat paling bawah itu menunjukkan usia benda semakin tua. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu secara kimiawi, yaitu menentukan usia benda sejarah berdasarkan pada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalamnya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan sumber sejarah yang berkualitas, maka memerlukan ilmu bantu sejarah. Nah, jadi sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri gitu, melainkan harus ada ilmu lainnya yang menunjang di dalam ilmu sejarah. Nah, yang pertama itu ada epigrafi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno atau prasasti. Kemudian arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari benda atau peninggalan kuno. Kemudian ada ikonografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang vakum. Kemudian ada numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Kemudian ada ceramologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keramik. Kemudian ada geologi, ilmu yang mempelajari tentang lapisan bumi. Ada antropologi, ilmu yang mempelajari tentang asal usul kejadian serta perkembangan makhluk manusia dan kebudayaan. Kemudian ada paleontologi, ilmu yang mempelajari tentang sisa makhluk hidup yang sudah membatu. Kemudian ada paleoantropologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk manusia yang paling sederhana hingga sekarang. Kemudian ada sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari sifat, keadaan, dan pertumbuhan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada filologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, peranata, dan sejarah suatu bangsa sebagai mana yang terdapat di dalam bahan-bahan tertulis. Nah, jadi ilmu-ilmu tersebut itu ilmu yang membantu di dalam ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ada ilmu lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian sifat sumber sejarah. Nah, sifat sumber sejarah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni sumber primer. Nah, sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli. Nah, contoh sumber primer tertulis adalah arsip-arsip. Nah, arsip ini dikatakan sebagai sumber primer karena ditulis pada saat terjadinya peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian dalam sumber lisan juga disebut sebagai sumber primer adalah informasi yang diberikan oleh pelaku sejarah. Nah, kalau dalam sumber tertulis itu arsip sebagai sumber primernya, sedangkan kalau dalam sumber lisan itu pelaku sejarah yang dijadikan sebagai sumber primer. Nah, sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan atau saksi dengan mata kepala sendiri bisa juga dijadikan sebagai sumber primer. Nah, sumber primer ini juga dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi. Nah, itu merupakan sumber primer. Nah, kemudian sumber sekunder. Nah, sumber sekunder juga disebut juga sebagai sumber kedua. Nah, contoh dari sumber sekunder tertulis yakni ada surat kabar yang ditulis oleh para sejarawan berdasarkan sumber primer atau sumber yang bukan merupakan kesaksian langsung pada periode sejarah yang diteliti oleh sejarawan. Nah, jadi sumber sekunder itu bisa dikatakan pihak kedua gitu. Yang pihak pertamanya itu sumber primer, yang keduanya itu sumber sekunder. Nah, kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni orang yang tidak hadir langsung pada peristiwa yang dikisahkan, ataupun dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sumber sekunder. Jadi intinya kalau sumber primer itu tuh
Ya sumber yang benar-benar terjadi itu di dalam peristiwa itu terjadi. Contohnya itu kalau di sumber tertulis itu seperti kayak arsip, dokumen, kemudian naskah perjanjian, dan yang lain sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan sumber primer. Nah, kalau sumber, lisan, itu sumber primer itu ya pelaku sejarah, karena pelaku sejarah itu ya tadi, yakni orang yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa. Nah, kalau sumber sekunder, itu tuh lebih ke, pihak keduanya gitu, seperti seperti saksi sejarah, kemudian kayak, surat kabar yang ditulis oleh para sejarawan, nah itu bisa dikatakan sebagai sumber sekunder. Jadi itu saja pematerian mengenai sumber sejarah. Nah sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.